Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Zeb yang dirahmati Allah dan juga sahabat para pecinta ulama Nusantara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku, saya menemukan sebuah video. Siapa? Sayyid Roma Irama. Kok dipanggil Sayyid? Ya, saya panggil Sayyid. Kenapa? Karena kemarin sudah dilantik oleh pimpinan Laskar Sabilillah, ya, pimpinan pejuang Wali Songo Indonesia, Gus Abbas Buntet. Bahkan ada syahadahnya kalau nggak salah, bahwa Roma Irama ini keturunan dari ini. Jadi Sayyid Roma ini di salah satu tempat menjadi imam sholat, entah itu sholat maghrib, entah itu sholat isya, entah itu sholat subuh. Saya nggak tahu ya, karena di situ dijaharkan, ya, dijaharkan. Jadi kok kenapa bahas-bahas yang seperti itu? Ya karena sekarang lagi rame, itu kan. Kita cari yang rame-rame sekarang. Nah, diantaranya dia menjadi imam sholat. Nah, kok bisa dibahas sih, Kak Zeb? Bisa dibahas. Kenapa? Karena di dalam bacaannya itu banyak yang kurang tepatnya dalam pembacaannya. Baik tajwidnya, makharijul hurufnya. Kalau kata orang awam bisa bilang seperti ini. Atau pengikutnya Ki Imad, atau pengikutnya Roma Irama. Oh, Masya Allah. Udah menjadi penyanyi atau musisi legendaris, raja dangdut, fasih membaca Al-Quran, dan menjadi imam sholat. Masya Allah, sempurna. Itu menurut para pendukungnya. Tapi menurut saya, ataupun menurut teman-teman semua yang mungkin paham dengan bacaan Al-Quran, itu bisa menyalahkan, bisa mengkritik beliau. Ya, saudaraku, gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di situ ketika bacaannya banyak yang ada kesalahan, banyak yang salahnya. Silahkan, Anda yang paham-paham pasti sama seperti saya. Saya tidak menyalahkan. Saya paham mungkin di jamaah di belakang itu yakin ada yang lebih fasih baca Al-Qur'annya. Kenapa tidak itu aja yang dipakai? Yakin saya ada yang lebih fasih. Karena mungkin Roma Irama ini orangnya terkenal, pengikutnya banyak, gitu kan, dan sohor gitu. Jadi bukan itu yang menjadi syarat menjadi imam. Di antara syarat menjadi imam itu fasih dalam membaca Al-Quran di antaranya. Itu, ya, dalam fikihnya kan seperti itu. Syaratnya yang paling tua di daerah situ, kemudian yang fasih dalam bacaannya. Kalau tidak ada yang lebih tua, misalkan ini tidak fasih yang orang-orang tua ini, ada anak muda, silahkan anak muda menjadi imam sholat. Itu aturan fikihnya. Jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan diri kalau memang kita itu belum mumpuni. Yang menjadi imam sholat itu nanti menanggung semuanya, atau membawa imam atau membawa jamaahnya untuk menghadap kepada Allah. Sedangkan yang menjadi supirnya ini kurang bagus. Kita dengarkan terlebih dahulu suara merduknya beliau. Ya, nanti kita akan bahas di mana sih letak kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, saudaraku, saya tidak menyalahkan Al-Qur'annya, tapi saya menyalahkan atau mengkritik tentang bacaannya Sayyid Roma Irama. Ketika saya langsung aja ke bawah ya, teman-teman. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka yang pertamanya betul. Nah, ketika iyyaka yang keduanya kok dihilangkan syiddahnya, dihilangkan tasdidnya. Berarti itu sudah salah. Kalau dalam segi makna, ketika kita membaca pakai syiddah, contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rob kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta
pertolongan. Tapi kalau dihilangkan syiddahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa syiddah, itu berarti hanya kepadamu matahari kami beribadah. Hanya kepadamu matahari kami meminta pertolongan. Artinya, yang meminta pertolongan ke matahari, yang beribadah ke matahari itu agama selain agama Islam, yakni agama Majusi atau orang-orang Majusi yang menyembah matahari, menyembah api. Berarti kalau bacaannya tidak memakai syiddah, berarti menyembah matahari ataupun meminta pertolongannya ke matahari, itu sudah salah fatal. Makanya ketika seorang menjadi imam, wajib untuk fasih dalam bacaannya, makhrijul hurufnya, tajwidnya. Gitu. Kan di dalam Safinah karya Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan syiddah pada pasal bab tasdid. Tasdid dalam Fatihah ada berapa? Dijelaskan di situ sama siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu saudaraku ya. Jadi terkhusus untuk pengikut mau yang pro kepada Sayyid Roma Irama ataupun yang kontra kepada Sayyid Roma Irama, khususnya yang pro harus objektif dalam menilai. Jangan yang salah dibenarkan. Kalau yang benar mah benarkan saja, tapi kalau yang salah jangan dibenarkan. Seperti itu. Jangan tabe, hanya tabe karena dengan kebodohan. Kalau tabe dengan kebodohan itu sama saja. Dia ikut ke neraka, kita ikut juga ke neraka. Panutan kita ke jurang, kita ikut ke jurang. Jangan seperti itu. Ketika panutan kita ke jurang, kita belok aja, nggak usah ikut. Gitu maksudnya. Jadi harus objektif dalam menilai sesuatu. Gitu kan, saudaraku ya. Di sini saya bukan menyalahkan Bung Roma ya, tidak menyalahkan. Tapi alangkah baiknya yang lebih fasih harusnya menjadi imam. Itu, ya. Kalau menurut saya untuk Bung Roma itu sudahlah ngurus keluarganya aja dulu gitu. Maksudnya jangan ngurusin nasab orang. Gitu kan. Jadi diungkit-ungkit lagi sama orang-orang yang kontra sama Bung Roma. Termasuk saya. Gitu. Saya bukan pengikut, saya bukan muhibbin. Saya juga bukan pengikut Kiai Imad. Saya netral. Saya cuma pernah mondok di Kiai, pernah mondok di Habaib. Saya objektif. Saya menilai Habaib juga objektif. Kenapa objektifnya? Yang salah saya kritik, yang benar saya ikutin. Yang salah saya salahkan. Banyak kok di video-video saya sebelumnya di sini menjelaskan atau mengkritik habaib-habaib yang keluar dari jalur syariat. Bahkan yang menghina para kiai, saya counter di sini. Banyak video-video saya yang mengcounter habaib-habaib yang menghina dan merendahkan para kiai. Gitu. Saya tidak memilah dan memilih. Saya semuanya kalau misalkan ada yang kurang fas, gitu, kurang fasih dalam ceramahnya, dalam apanya saya kritik semuanya, termasuk dari oknum-oknum habaib yang menghina kiai. Coba lihat video-video saya ke bawah, banyak di situ membahas tentang habaib, oknumnya, itu teman-teman ya. Jadi maksudnya terkhusus untuk Bang Roma, gak usahlah ikut-ikutan ngurusin nasab orang lain yang belum tentu habaib itu batal nasabnya. Itu kan karena para ulama dulu banyak yang mengisbat bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya. Gitu, ya. Termasuk Sayyid Ahmad Roja'i. Terus yang terbaru siapa? Sayyid Ibrahim. Pokoknya yang baru-baru ini. Gitu kan. Terus Syekh Ali Jum'ah, ulama dunia, Mufti Al-Azhar waktu itu. Beliau menyatakan bahwa Ba'alawi itu sahih, tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa untuk Bung Roma,
saya sama-sama orang Tasik ya, saudaraku. Bung Roma asalnya orang Tasik juga katanya kan dulu. Tapi ketika ada kesalahan, ya kita saling mengingatkan, gitu, ya, gitu saudaraku. Jadi uruslah diri sendiri, uruslah keluarga dulu. Karena banyak yang berkomen-komen negatif kepada Bung Roma. Saya kasihan juga. Ada yang komen seperti ini bilang, udah menuju akhir masa tua malah suul khotimah, kan kurang baik. Ada juga udah tua bukannya ngurus diri sendiri dan keluarga malah ngikut nasab orang, apa ngurusin nasab orang. Kan itu komentar-komentar negatif seperti itu, naudzubillah, gitu kan. Harusnya di masa akhir tua itu menjadi yang lebih baik, tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya nyinyir ataupun ngurusin orang lain. Seperti itu. Ya. Kembali ke awal tadi, ke pembahasan. Jadi menurut saya sekarang kan Rhoma Irama sering ceramah-ceramah gitu kan, ya udah dari dulu gitu kan, tapi belum lama sih, itu belum lama. Bacaan Al-Qur'annya itu bukan irama-irama jiharka, bukan irama-irama ros dan yang lain sebagainya, itu lebih condong ke irama dangdut. Ketika baca Al-Quran, coba didengarkan, lebih condong ke irama dangdutnya. Gitu. Makanya kalau mau dangdut aja lah gitu. Kalau misalkan, mohon maaf, bukan berarti saya tidak boleh. Silahkan menjadi orang yang lebih baik, nggak apa-apa. Berceramah silahkan. Akan tetapi ketika kita memberikan wejangan kepada orang lain, diri kita dulu harus dibenahi, harus diperbaiki. Keluarga kita, anak-anak kita, itu ya. Kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, anak kita sendiri malah terjerumus ke dalam yang salah. Ibarat kita itu, kalau seperti itu, seperti ilmunya lilin. Faham maksudnya ya? Ilmu lilin itu ke orang lain memberikan penerangan, memberikan pencerahan, menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri malah kebakar. Itu ilmu lilin seperti itu. Gitu. Kita memberikan nasihat kepada orang lain, dirinya sendiri atau keluarganya sendiri malah ke jurang kerusakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kalau berdakwah itu harus mulai dari keluarga kecil dulu. Setelah itu kemana? Ke jangkauan luas, ke tetangga, ke masyarakat luas. Setelah dari diri sendiri gitu kan, ke keluarga, ke anak, istri. Jangan sampai ke orang lain kita memberikan pencerahan, memberikan nasihat, memberikan memberikan ilmu, ke keluarga sendiri tidak memberikan sama sekali. Misalkan, kenapa saya bilang seperti itu? Kan banyak orang yang berkomentar, anaknya aja seperti ini, ke orang lain begini begitu. Kan itu udah nggak etis. Jadi pandangannya ke orang lain itu, jadi orang lain jadi dosa. Jadi menghujat beliau. Gitu ya, Bung Roma ya. Dan untuk teman-teman semuanya, semoga pencerahan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.